Halo, selamat datang kembali di channel saya, Dedi Indrawan. Di video kali ini kita akan membahas tentang line claim ya. Nah, jadi ada salah satu properti di CSS yang memungkinkan kita untuk dapat menentukan jumlah baris teks dan menyembunyikan sisa teks lainnya dengan elipsis. Nah, jadi gimana detailnya? Jadi nama propertinya itu adalah WebKit line claim ya. Untuk penulisannya seperti ini, diawali dengan tanda dash atau strip, kemudian WebKit dash line dash claim. Nah, untuk definisinya ini saya ambil dari MDN Web Docs. Jadi katanya properti WebKit line claim pada CSS memungkinkan pembatasan isi blok ke jumlah baris yang ditentukan. Properti ini hanya berfungsi dalam properti display yang di-style ke WebKit box atau WebKit inline box dan WebKit box orient yang di-style ke vertikal. Nah, jadi di sini maksudnya si WebKit line claim ini sepertinya dia tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi dia perlu properti pendukung seperti display dan WebKit box orient. Nah, kemudian dalam banyak kasus kita perlu menambahkan properti overflow yang di-style ke hidden. Jika tidak, konten tidak akan dipotong, tetapi elipsis akan tetap ditampilkan. Nah, setelah kita tahu definisinya, kita perlu tahu juga ya untuk dukungan browsernya. Nah, jadi dari MDN Web Docs ini untuk dukungan browser terhadap si WebKit line claim ini dia udah full support ya. Jadi dia udah full support untuk browser desktop ataupun mobile. Nah, terus sebelumnya kan kita udah bahas tentang elipsis ya. Mungkin di sini ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan elipsis. Nah, jadi ini saya ambil dari Wikipedia. Elipsis ini adalah majas yang menghilangkan sebagian kata-kata atau kalimatnya. Majas tersebut sering digunakan dalam karya sastra berbentuk puisi. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada tulisan O, terus kemudian diakhiri dengan 3 buah tanda titik seperti ini. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas tentang majas ataupun karya sastra itu ya. Nah, terus kemudian bagaimana penulisan atau penerapan sintaksnya ke dalam blok CSS kita. Nah, jadi kita bisa langsung ke kode editor kita ya. Nah, jadi ini sebelumnya saya udah siapin satu buah folder yang saya kasih nama line claim CSS ini ya. Ini isinya sederhana aja. Jadi di sini saya punya file index.html dan style.css. Nah, ini file index.html-nya ada satu buah kontainer. Nah, di dalam kontainer ini saya buat ada 3 buah cart ya. Jadi di sini konsepnya kayak marketplace gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita buka websitenya Tokopedia, mereka juga menerapkan teknik line claim ini ya. Jadi mereka menentukan 2 baris teks seperti ini yang diakhiri dengan elipsis seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita klik, ini kan keluar tuh ya detailnya. Nah, terus kita balik lagi ke kode editor kita. Nah, jadi di sini file index.html-nya udah saya hubungkan dengan file style.css ya. Nah, terus jadi ini hasilnya. Ini hasil dari project studi kasus kita kali ini. Jadi di sini simple aja, saya punya 3 buah card. Ada produk title, terus harga dan deskripsi. Nah, di sini kan deskripsinya saya buat beda-beda ya panjang teksnya. Dan ini gambarnya juga saya pinjam dulu dari website Tokopedia untuk bahan contoh studi kasus kita kali ini. Nah, terus kita balik lagi ke kode editor kita. Jadi di sini saya udah siapin ya satu blok CSS untuk kelas description yang ada di dalam kelas caption yang ada di dalam kelas card. Nah, jadi seperti yang kita udah tahu barusan ya kan, kita bisa kasih dulu properti display-nya. Nah, ini kita bisa kasih value-nya WebKit box ya. Ini kan bisa WebKit box dan WebKit inline box ya. Tapi kita coba dulu yang WebKit box. Nah, terus kemudian kita tambahkan WebKit box orient ya. Value-nya kita kasih vertikal. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya, ini kan belum kelihatan ada perubahan ya.
kita udah kasih properti-properti pendukung untuk si WebKit line claim ini. Nah, sekarang kita bisa masukkan WebKit line claim-nya. Nah, di sini kita bisa tentukan nih berapa jumlah baris yang ingin kita tetapkan. Jadi misalkan di sini saya mau bikin ada 5 baris. Nah, terus kemudian kalau kita lihat hasilnya, nah, jadi seperti ini ya. Jadi pada card kedua dan ketiga di sini mereka keluar nih tampilan elipsisnya. Ada tanda titik 3 buah di sini. Nah, terus kenapa di card pertama ini nggak ada nih tanda elipsisnya? Nah, karena panjang teksnya memang udah maksimal segini. Jadi dia nggak ada teks yang melebihi dari panjang baris ini. Nah, terus kemudian seperti yang tadi, kita perlu menambah, dalam banyak kasus kita perlu menambahkan property overflow yang di style hidden, ya kan. Ini bisa kita tambahkan untuk menyembunyikan teks yang terpotong itu. Nah, jadi di sini kita bisa kasih property overflow-nya menjadi hidden. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, nah hasilnya jadi seperti ini ya. Jauh lebih rapi daripada kita nggak pakai si overflow-nya ini. Nah, untuk jumlah baris yang kita tentukan ini juga ini bisa bebas ya, sesuai kebutuhan kita aja. Ini misalkan saya ubah menjadi 2 baris, ini hasilnya akan seperti ini. Jadi dia hanya memiliki 2 baris dan diberi tanda elipsis pada akhir barisnya seperti ini. Tadi kan kita udah coba kasih value untuk si displaynya ini kan WebKit box-nya. Nah, kan kita juga tahu kalau value untuk si display ini kan kita bisa pakai WebKit box atau WebKit inline box. Nah, sekarang gimana kalau kita coba kasih WebKit inline box? Nah, terus gimana hasilnya? Nah, ini akan sama aja ya seperti sebelumnya waktu kita menggunakan WebKit box. Nah, terus gimana kalau misalkan properti-properti pendukung si WebKit line claim ini kita nggak pakein nih? Ini saya coba komentari dulu ya. Nah, jadi kita coba lihat hasilnya gimana kalau misalkan kita cuma kasih WebKit line claim aja tanpa properti-properti pendukungnya. Nah, ini hasilnya. Jadi si WebKit line claim ini dia nggak bekerja ya tanpa properti-properti pendukung lainnya. Jadi kesimpulannya dia memang harus dipasangkan dengan si WebKit box orient dan display WebKit inline box atau WebKit box tadi ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kurang lebih begini ya tentang properti WebKit line claim yang ada di CSS ini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.